Halo, perkenalkan, nama saya Danisa Firanti. NIK saya 31181010554. Di sini saya akan menpresentasikan proyek UAS saya. Yang pertama, kita buka index.php. Langkah awal, line 41 buat tag HTML. Selanjutnya, line 41 beri nama little. Dan line 45 buat judul dengan format H3. Selanjutnya, line 70 setelah itu kita buat tabel dengan border 1, cat pendingnya 10, cat spacingnya dikosongkan saja. Selanjutnya, line 41 sampai 77 buat baris dan kolom untuk judul table. Untuk baris adalah TR dan untuk kolom adalah TD. Selanjutnya, line 79 sampai dengan 92 buka tab PHP dengan cara PHP yang nantinya akan diisi dengan tiap-tiap data di dalam tabel database. Selanjutnya, buka file koneksi.php. Selanjutnya ke koneksi.php, line 1. Buka teks PHP dengan cara PHP tag. Selanjutnya, line 3. Buat koneksi terlebih dahulu. Ketik MySQL account yang berisi server localhost, user root, password kosong, database Dani 311810554. Line 5. Setelah itu buat function dan beri nama function tersebut dengan nama customer dan $query. Selanjutnya, line 6. Ambil koneksi di atas dengan customer global $count yang berisi dengan koneksi yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, line 7, panggil data-data di dalam tabel customer dengan mengetik MySQL query yang berisi dua parameter yaitu $count dan $query. Selanjutnya, line 7, setelah dipanggil bungkus ke dalam $reset. Selanjutnya, line 8 buat array kosong dan bungkus ke dalam $array. Line 9, lakukan pengulangan dengan customer well yang berisi MySQL fetch array dari $reset lalu dibungkus dengan $raw. Line 10, kemudian $raw tersebut dimasukkan ke dalam $array. Line 12, setelah itu kembalikan $array dengan customer return. Next, kembali ke indeks PHP untuk menampilkan data-data di dalam tabel. Selanjutnya, buka index.php. Next, line 1, buat teks PHP-nya. Selanjutnya, line 10, kita hubungkan file index.php dengan koneksi.php dengan mengetikkan requery koneksi.php. Selanjutnya, line 11, panggil function customer yang tadi sudah dibuat dengan mengetik customer select from customer, lalu dibungkus ke dalam $customer. Selanjutnya, line 79 buka teks PHP. Selanjutnya, line 81 panggil customer dengan force dengan mengisi $customer as $B. Selanjutnya, line 85 sampai 87 panggil data-data di dalam tabel customer dengan mengetikkan teks PHP show $B yang berisi kode dan teks PHP show $B yang menyesuaikan dengan nama di dalam tabel.
Selanjutnya, line 96 setelah itu di luar tag PHP, tutup customer forest dengan mengetikkan script and flourish. Selanjutnya, kita ke koneksi.php. Line 27, buat function untuk menambahkan data. Beri nama function tersebut dengan tambah customer dan $data. Kemudian kita ke line 28. Panggil operator global untuk mengambil koneksi yaitu $con. Kemudian kita ke line 30 sampai 33. Ambil data-data yang telah diisi dari from index.php dengan mengetikkan $data, kode atau string yang diisikan berdasarkan nama tabel, lalu dibungkus dengan $kode. Dan untuk nama, $data, nama atau string yang diisikan berdasarkan nama di dalam tabel dan bungkus ke dalam $nama. Selanjutnya kita ke line 35. Ketikkan script insert into customer atau tabel database. Value-nya $kode, $nama, isi dari tiap-tiap data di dalam tabel. Lalu dibungkus ke dalam $query. Kemudian kita ke line 38. Querykan data yang sudah diisi. Ketikkan MySQLi query dengan dua parameter, yaitu parameter $account dan $query. Selanjutnya, line 39. Kita kembalikan nilai dengan fungsi return MySQLi affected row dari $count. MySQLi affected row adalah pengembalian nilai. Jika sukses, maka nilainya dikembalikan adalah 1, tetapi jika gagal maka 0. Jika sudah, kembali ke index.php. Selanjutnya, kita ke index.php. Line 14, ketikkan if iset $_post tambah customer. Yang artinya, jika tombol tambah customer ditekan, maka jalankan fungsi di bawah. Selanjutnya kita ke line 15. Masukkan logika if dari function tambah customer. Jika nilai yang dikembalikan itu lebih dari 0 atau $_post lebih dari 0, maka tampilan atau echo data berhasil ditambahkan. Jika berhasil ditambahkan, langsung kita kearahkan ke index.php. Tapi jika nilai yang dikembalikan itu 0, maka tampilan echo data gagal ditambahkan. Selanjutnya kita akan mencontohkan menambahkan data. Data berhasil ditambahkan. Cek apakah tabel customer berhasil menambahkan data atau tidak. Dan data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita ke index.php. Di line 89 sebelum kita melakukan proses edit data, kita buat terlebih dahulu hyperlink-nya. Pada kolom ini menuju hyperlink edit.php dengan mengirimkan keyword berupa primary key. Selanjutnya kita ke edit customer. Edit.php line nomor 16. Buka edit.php lalu tangkap keyword dengan mengetikkan $kode sama dengan $_get dari kode atau primary key tersebut.
Di line 11, querykan data di dalam tabel customer dengan mengetik select bintang from tabel customer, di mana keyword sesuai dengan keyword atau primary key yang dikirimkan dari file index.php. Tutup kurung lalu tambahkan kosong setelah tutup kurung. Yang artinya kita akan memulai array dengan indeks 0. Jika sudah, bungkus ke dalam $A. Selanjutnya kita ke koneksi .php. Di line 55, buat function untuk mengedit data. Beri nama function tersebut dengan edit data $data. Kemudian ke 56, line 56, ambil koneksi dengan customer global $count. Kemudian kita ke line 58 sampai 69. Ambil data dari file edit.php dengan mengetikkan $nama customer sama dengan HTML special class $data nama customer. $kode underscore customer sama dengan HTML special class $data kode underscore customer. Selanjutnya $kode underscore kasir HTML special class $data kode underscore kasir. Selanjutnya ke line 62. Ketikkan script update customer set dari tiap-tiap value, yaitu kode sama dengan $kode yang sudah ditangkap dari file edit.php. Dan seterusnya dimasukkan value sesuai dengan tiap-tiap nama di dalam tabel. Lanjut where kode sama dengan $kode, lalu bungkus ke dalam $query. Selanjutnya kita ke line 68 sampai 69. Jika sudah querykan data dengan fungsi customer MySQLi query dengan memasukkan dua parameter, yaitu $query dan $account. Next kita ke line 76. Di 76 kemudian kita kembalikan nilai dengan customer MySQLi function raw dari $count. Jika sudah, kita kembali ke edit.php. Selanjutnya kita ke edit.php. Di line 1 buka tab PHP. Selanjutnya di line 2 hubungkan file edit.php dengan koneksi .php. Dengan fungsi customer request file koneksi.php. Selanjutnya ke 41 sampai 49. Masukkan value berubah data-data di dalam array ke dalam tiap-tiap kolom edit. Contoh seperti tag PHP echo $A yang berisi array kode dan array nama. Selanjutnya ke line 15. Di line 15, jika sudah diisi, buat logik dengan ketikan if reset $_post ubah, yang artinya jika tombol ubah ditekan, maka jalankan fungsi di bawah. Selanjutnya ke line 16. Masukkan logika if dari function edit jika nilai yang dikembalikan itu lebih dari 0 atau $_post lebih dari 0, maka tampilkan atau echo data berhasil diubah.
dan langsung kita arahkan ke index.php. Tapi jika nilai yang dikembalikan itu 0 atau else, maka tampilkan atau echo data gagal diubah. Selanjutnya kita ke index.php. Line ke 90. Pada kolom ini, buat hyperlink menuju hapus.php dengan mengirimkan keyword berupa primary key. Selanjutnya kita ke hapus.php. Di line 1, buka tab PHP. Lalu di line 2, hubungkan .php dengan koneksi .php dengan menggunakan operator require koneksi .php. Selanjutnya, hapus .php di line 12. Tangkap keyword dengan mengetikkan $_git kode, lalu bungkus dengan $kode. Selanjutnya, buka koneksi.php untuk membuat function hapus. Selanjutnya, kita ke koneksi.php. Di line 72, buat function untuk menghapus data. Beri nama function tersebut dengan hapus $kode. Selanjutnya, di line 73, ambil koneksi dengan operator global $count. Di line 81, masukkan script untuk menghapus data dengan mengetikkan delete from operator where kode sama dengan $kode, lalu dibungkus ke dalam variabel $query. Di line 82, query data menggunakan operator mysqli_query dengan dua parameter, $count dan $query. Selanjutnya, kembalikan nilai koneksi. Selanjutnya, kita ke hapus.php. Di line 1, buka tag PHP. Selanjutnya, kita ke line 10. Hubungkan hapus.php dengan koneksi.php dengan menggunakan operator require koneksi.php. Selanjutnya, kita ke hapus.php line 12. Di line 12, tangkap keyword dengan mengetikkan $_git id customer, lalu bungkus dengan $id customer. Selanjutnya, buka koneksi.php untuk membuat function hapus. Selanjutnya, kita ke hapus.php. Di line 14-23, masukkan logik untuk menjalankan function hapus. Ketikkan if hapus $kode. Jika berhasil, maka echo data berhasil dihapus. Lalu, arahkan ke index.php. Tapi, jika gagal, tampilan echo data gagal dihapus. Di sini saya akan mencontohkan untuk menghapus data. Nah, di sini data berhasil dihapus. Selanjutnya, saya akan membuat cetak data berupa format PDF. Untuk langkah awal, download terlebih dahulu Komposer di internet. Untuk tata cara download bisa teman-teman cari di internet. Jika sudah download Komposer,
buka mpdf.io di internet. Lalu copy skrip awal mpdf untuk membuat cetak berformat PDF. Selanjutnya, buat file baru dengan nama cetak.php. Jika sudah, buka index.php, lalu buat hyperlink yang mengarah kepada file cetak.php. Selanjutnya, kita ke cetak.php. Buka file cetak.php, lalu buat tag PHP. Selanjutnya, pada line 3, hubungkan file cetak.php dengan data-data yang berisi file composer. Kemudian pada line kelima, jangan lupa hubungkan file cetak.php dengan file koneksi PHP menggunakan operator require. Selanjutnya pada line 7, panggil function customer untuk menampilkan data di dalam tabel customer. Selanjutnya pada line 13, buat operator mpdf baru. Lalu bungkus ke dalam $mpdf. Kemudian pada line 15 sampai 24, ketikkan string secara manual tag HTML beserta pembuatan tabel. Selanjutnya, pada line 25 sampai 29, buat baris dan kolom untuk judul tabel. Kemudian, tutup string dengan tanda kutip 1 lalu titik koma. Selanjutnya, pada line 31, lakukan penggabungan antara tag PHP dengan tag HTML menggunakan titik sama dengan. Jika sudah masuk string berupa baris dan kolom yang berisikan setiap data di dalam tabel dengan cara ketik $B, lalu masukkan data pada tiap tabel, lalu tutup kembali tag PHP dengan titik koma. Selanjutnya, pada line 38, kita akan menggabungkan kembali tag PHP dengan string menggunakan titik sama dengan. Selanjutnya, penggabungan tag HTML dan tag PHP dari line 15 sampai line 41 tadi kita bungkus ke dalam variabel $HTML. Selanjutnya, pada line 43, ketikkan $mpdf with HTML, lalu isi dengan variabel $HTML. Terakhir, pada line 44, kita ketikkan $mpdf output untuk menampilkan data tabel dalam format PDF. Di sini saya akan memperlihatkan hasil dari cetak berformat PDF yang barusan kita buat. Selanjutnya, kita akan ke login.php. Buat terlebih dahulu file login.php-nya. Setelah dibuat pada line 30, buka tag HTML dan buat input login untuk masuk ke dalam index.php. Dan selanjutnya pada line 43, buat from terlebih dahulu dengan action dan method sama dengan false. Selanjutnya, di line 44 sampai 45, buat from username dengan tipe sama dengan teks, nama sama dengan username, dan from password dengan tipe sama dengan password.
nama sama dengan password. Selanjutnya buat line 55, buat tombol submit dengan tipe sama dengan submit dan nama sama dengan log. Selanjutnya kita ke index.php. Pada file index line 5 sampai 7, buat logika untuk mendeteksi apakah ada session atau tidak dengan mengetikkan if Selanjutnya kita ke logout.php. Buat file baru yaitu logout.php. Selanjutnya jika sudah, buat tag PHP-nya. Selanjutnya di line 3, ketikkan session start untuk memulai session. Selanjutnya di line 4 kemudian kita hilangkan session dengan mengetikkan session_distro. Selanjutnya jika session sudah dihilangkan, kita arahkan ke login.php karena user berhasil untuk logout. Saya akan menunjukkan cara pembuatan proses data trigger. Pertama, username, isi password, lalu registrasi. Selanjutnya kita cek di user, lalu ke nama admin. Kembalikan ke index.php untuk melakukan logout terlebih dahulu. Logikanya. Jadi pertama-tama saya akan membuatkan trigger, lalu membuat trigger baru. Dia nama triggernya apa dong, ya? Nama admin juga boleh. Nama admin juga boleh ya? Nama admin doang. Terus dikonekinnya kemana? Dari table. Jadi kita akan membuat trigger. Pertama-tama kita akan membuat trigger baru. Nama _admin 2, lalu tabelnya user dan waktunya after. Codingannya insert into nama _admin. Value-nya null, new _user, username. Lalu kita klik kirim. Saya akan menunjukkan cara pembuatan proses data trigger. Pertama, username, isi password, lalu registrasi. Selanjutnya kita cek di user, lalu ke nama admin. Kagak nambahan. Kagak nambahan anjing. Kagak nambah bangsat. Gua gak mau langsung gue turun. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.